Hakikat ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu? Ilmu berasal dari bahasa Arab, yakni alima yang berarti pengetahuan. Ilmu juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu science. Dari bahasa Latin scio, scire, yang juga berarti ilmu pengetahuan. Apa isi pengetahuan ilmu? Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama yaitu hipotesis, yang kedua itu adalah teori, dan yang ketiga adalah dalil hukum. Ilmu haruslah bersifat sistematis dan mempunyai dasar metodologi. Hipotesis ialah dugaan, perkiraan berdasarkan sejumlah data yang terbatas. Setelah menjadi hipotesis akan berubah menjadi teori, dan jika sudah menjadi teori bisa menjadi dalil. Dan lebih dari itu maka disebut dengan hukum. Yang kedua ada pengetahuan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu knowledge. Pengetahuan adalah kepercayaan. Menurut Ghazalba, pengetahuan adalah apa yang diketahui ataupun hasil dari proses untuk mengetahui. Demikian, pengetahuan merupakan hasil dari manusia untuk mengetahui sesuatu. Orang pragmatis, terutama John Dewey, tidak membedakan pengetahuan dan juga kebenaran, karena setiap pengetahuan itu harus benar, dan jika tidak benar maka itu adalah kontradiksi. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ada 4 macam. Yang pertama pengetahuan biasa atau yang sering disebut dengan common sense, karena setiap manusia memiliki suatu di mana ia menerima secara baik. Yang kedua, pengetahuan ilmu, yaitu ilmu sebagai terjemahan dari sains. Pada prinsipnya merupakan usaha untuk mengorganisasikan dari common sense atau pengetahuan biasa. Yang ketiga, ada pengetahuan filsafat, yakni pengetahuan yang diperoleh dari pemikiran yang kontemplatif dan spekulatif. Pengetahuan ini menekankan pada universalitas dan kedalaman kajian tentang suatu. Kalau ilmu hanya ada pada satu bidang pengetahuan yang sempit, filsafat membebankan pengetahuan secara umum dan menyeluruh. Keempat, pengetahuan agama, yaitu pengetahuan yang mendalami tentang ilmu agama yang bersifat mutlak dan wajib. Perbedaan ilmu dan pengetahuan. Menurut KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangan pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Dapat diperjelas bahwa ilmu merupakan pengetahuan, akan tetapi pengetahuan belum tentu merupakan suatu ilmu. Pengetahuan ada 2 jenis, yang pertama pra-ilmiah dan yang kedua adalah pasca-ilmiah. Pengetahuan yang bersifat pra-ilmiah adalah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, dan pengetahuan yang bersifat pasca-ilmiah adalah pengetahuan yang sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Syarat-syarat ilmiah yang harus ditempuh, yang pertama harus memiliki objek tertentu, yang kedua harus bersistem, yang ketiga memiliki metode penelitian tertentu, yang keempat sifatnya yang bersifat umum. Perkembangan iptek terbagi menjadi 6 zaman. A. Zaman pra-Yunani kuno. Periode ini disebut juga sebagai masa praaksara atau prasejarah. Ilmu saat itu berkembang dan dapat dilihat dari cara manusia purba yang mulai mampu mengamati, membedakan, memilih, mencoba, dan menyadari kesalahan. B. Zaman Yunani kuno. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Yunani disebut juga sebagai pusat kemajuan berpikir manusia kala itu. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala yang ada di dunia mulai berpikir kritis. C. Zaman abad pertengahan. Iptek yang sudah berkembang sebelumnya akhirnya menurun pada awal abad pertengahan. Hal ini disebabkan oleh berkembangnya agama Kristen di Eropa yang mengatur segala hukum dengan embel-embel aturan Tuhan. D. Zaman Renaissance. Zaman ini ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama.
Manusia pada zaman ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas. Manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri, tidak didasarkan atas campur tangan ilahi. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan di dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai konsep teknologi yang canggih. Teknologi komunikasi dan informasi adalah bidang yang mengalami kemajuan yang relatif cepat. Manusia menemukan iptek karena manusia kembali pada jalan pikiran yang rasional. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih kepada Reva. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin B, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Memasuki zaman yang semakin modern, kehidupan ini mengacu pada dunia digital, begitu pula dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut membuat perubahan yang besar bagi kehidupan setiap orang di dunia, tak terkecuali rakyat Indonesia. Tiap individu berupaya untuk terus menumbuh kembangkan kemampuan literasi teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada saat ini selain dapat memberikan dampak positif dan berbagai kemudahan untuk kehidupan manusia, tak bisa kita pungkiri juga perkembangan IPTEK ini juga dapat mendatangkan berbagai hal-hal yang negatif. Oleh karena itu, IPTEK perlu menyesuaikan dan mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam perkembangannya, baik dari aspek nilai agama maupun budaya. Semua harus relevan dan senantiasa mengacu pada nilai-nilai luhur bangsa agar tidak merugikan manusia dan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa. Adapun dampak positif dan negatif dari perkembangan IPTEK, yaitu dampak positifnya yang pertama, terciptanya berbagai mesin-mesin canggih yang dapat digunakan untuk menunjang menghasilkannya suatu barang atau jasa. Yang kedua, memudahkan komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga, memudahkan proses pembelajaran. Adapun dampak negatifnya yang pertama itu carding, yaitu pembobolan kartu kredit melalui internet untuk mendapatkan kode kartu, penipuan melalui pesan singkat, pembajakan akun, dan masih banyak lagi. Yang kedua, membuat ketergantungan dan rasa malas karena terlalu nyaman dan dimudahkan oleh teknologi. Lalu yang ketiga, ada mengandung unsur kekerasan bahkan pornografi. Selanjutnya ada alasan pentingnya implementasi nilai-nilai Pancasila dan perkembangan IPTEK. Pancasila merupakan ideologi bangsa yang harus menjadi semangat dan pendukung setiap kegiatan dan kehidupan masyarakat Indonesia. Karena di dalamnya Pancasila terkandung nilai-nilai luhur yang merupakan akulturasi dari berbagai pemikiran baik mengenai agama, pendidikan, budaya, politik, sosial, dan juga ekonomi. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa senantiasa mengkoordinir segala aktivitas kehidupan, tak terkecuali aktivitas ilmiah dan pengembangan di teknologi yang tengah mewarnai kehidupan bangsa saat ini. Para ilmuwan harus senantiasa mengembangkan keilmuannya berdasar dengan Pancasila agar memiliki arah dan tujuan yang jelas, tanpa merugikan masyarakat karena Pancasila sendiri adalah nilai ideologis yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Adapun nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila bertujuan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat serta pelindung bangsa dari pengaruh-pengaruh buruk. Diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini memberikan dasar bahwa IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, apa yang dibuktikan, dan apa yang diciptakan, tetapi juga harus dipertimbangkan maksud dan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat alam sekitarnya. Pengolahan harus diimbangi dengan pelestarian. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini memberikan dasar-dasar moralis, bahwa kemanusiaan dalam pengembangan IPTEK haruslah dengan cara-cara yang beradab, harus berdasarkan pada hakikat tujuan dan demi umat manusia.
Iptek bukan untuk kesejahteraan umat manusia, kecongkakan dan keserakahan manusia demi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Lalu yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini mendasari bahwa Iptek hendaknya dapat menumbuhkan nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Lalu yang keempat yaitu nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Nah, ini mendasari bahwa pengembangan iptek itu haruslah bersifat demokratis. Artinya, ilmuwan memiliki kebebasan untuk mengembangkan iptek. Namun, ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta memiliki sifat yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang, maupun dibandingkan dengan penemuan dari teori lainnya. Lalu yang terakhir ada nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri dan manusia dengan Tuhannya, serta antara manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat bangsa dan negara, serta manusia dengan alam lingkungannya. Kelima nilai dasar Pancasila yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan merupakan fondasi yang paling kuat bagi bangsa Indonesia untuk mengembangkan iptek. Bahkan menemukan iptek dengan syarat mutlak iptek Yang pertama ada menurut Surajio. A. Ilmu harus bebas dari pengandaian yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. B. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan ilmu itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Yang C adalah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Yang kedua adalah menurut Sastra Prateja. Menurut Sastra Prateja, kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah A. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat, karena dapat saja penemuan ilmu itu tidak sejalan dengan keyakinan religius, tetapi tidak harus dipertentangkan karena keduanya mempunyai logika sendiri. Yang B adalah ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. C adalah iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatukan dan memungkinkan komunikasi antar masyarakat. Membangun penguasaan iptek sendiri melalui sistem pendidikan merupakan sarana memperkokoh kesatuan dan membangun identitas nasional. Yang D adalah prinsip demokrasi yang akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntutan seluruh masyarakat. E adalah kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga semakin merata sebagai konsekuensi prinsip keadilan sosial. Dan masih menurut pendapat Sastra Prateja yang kedua adalah Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek. A adalah pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, misalnya dalam rekayasa genetik. B. Iptek haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia, baik sekarang maupun di masa depan. C. Pengembangan iptek hendaknya membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. D. Iptek harus terbuka untuk masyarakat, lebih-lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. E. Iptek hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Yang ketiga adalah menurut konsep Pancasila. A. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. B. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri.
C. Nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Artinya mampu mengandalkan iptek agar tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak dari bangsa Indonesia. D adalah setiap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yaitu ada alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah menetralkan keilmuan atau kemandirian ilmu hanya akan menjebak diri seseorang. Yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yaitu ada alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, mengakibatkan generasi yang akan datang menerima resiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Jadi, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme kaidah menetralkan keilmuan atau kemandirian ilmu hanya akan menjebak diri seseorang. Yang ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Yang pertama, kapitalisme, yaitu yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia berkedudukan sebagai konsumen dari produsen dibandingkan negara-negara lain. Yang ketiga, konsumerisme, yaitu yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. Yang terakhir ada pragmatisme, yang berorientasi pada 3 ciri, yaitu workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan sebagian besar masyarakat Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah manfaat Pancasila bagi pengembangan ilmu akuntansi? Jadi, Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan penting dalam menentukan profesional kerja seorang akuntan. Dengan adanya nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, hal tersebut akan mendorong pembentukan seorang akuntan yang lebih profesional dan tidak ikut tergerus dengan pemikiran kapitalis yang lebih condong ke arah individualisme. Akan tetapi, dengan adanya nilai-nilai Pancasila membuat seorang akuntan lebih nasional, profesional, dan beretika. Berdasarkan Pancasila pertama, seorang akuntan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebenaran atau kecurangan yang diperbuat oleh seorang akuntan akan dicatat sebagai amal baik ataupun amal buruk olehnya. Sila kedua memiliki makna yang berarti seorang akuntan harus berlaku adil. Artinya, tidak boleh berlaku curang untuk mementingkan keuntungan suatu kelompok sehingga merugikan pihak lain. Pada sila ketiga, penerapan semangat persatuan dan persaudaraan yang dimiliki oleh seorang akuntan sangat dibutuhkan untuk merekatkan hubungan antar komponen perusahaan atau aktivitas ekonomi. Pada sila keempat, yaitu pengambilan keputusan seorang akuntan tidak dapat memutuskan sebuah keputusan sepihak, tetapi perlu adanya musyawarah agar keputusan tidak terfokuskan pada tujuan kepentingan perusahaan besar, tetapi juga pada perusahaan menengah sampai usaha kecil. Sedangkan pada sila kelima yaitu memiliki makna bahwa seorang akuntan harus turut serta dalam mensejahterakan rakyat melalui profesinya, yaitu dengan bersikap jujur dalam bekerja.